It's DJ. Oke, assalamualaikum sahabatku di mana saya berada di Tojang 127. Sekarang saya akan berbagi nih sebuah informasi, yaitu cara membuat blog dari awal sampai akhir. Nah, karena di sini ada yang request, Mas coba bikin tutorial gimana sih cara bikin blog. Itu entah itu tujuannya mau jualan, mau branding diri, atau membuat sebuah informasi-informasi tentang pendidikan, itu bisa teman ya. Gimana caranya? Langsung aja kita jos ke tapi silakan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share juga video ini. Sekarang kita seperti itu teman ya. Kita buka dulu di Chrome. Alangkah baiknya silakan teman-teman menggunakan sebuah laptop. Nah, ini buka laptopnya, kemudian tulis saja di sini blogger login ya. Blogger login. Nah, kemudian silakan teman-teman pastiin menggunakan Google dulu teman ya, biar lebih enak. Google Share gitu. Nah, baru pilih yang blogger login. Oke. Lalu kita di sini pilih yang login blogger. Teman-teman pilih yang ini. Nah, di sini yang perlu diperhatiin teman-teman ya. Jadi kita harus membuat sebuah blog. Nah, pertama kita bikin namanya dulu. Nama tampilannya seperti apa? Ya, sekarang kita bikin namanya, misalkan di sini kita bikin namanya misalkan contoh ya, atau blogger contoh. Nah, ini sebagai nama tampilannya nanti ketika kita menjadi sebuah penulis atau menjadi seorang penulis masuk kami. Kita tekan selesai. Nah, kemudian silakan teman-teman ketika tampil seperti ini, silakan pilih menu blog yang ini. Simpan setelan dulu, baru pilih yang blogger. Oke, pilih blogger yang di atas ini. Nah, kemudian teman-teman silakan langsung aja di sini yang kalau kayak gini silakan ditutup saja ya. Ditutup saja. Nah, di sini silakan pilih buat blog. Ini ada buat blog di pojok paling atas, kelihatan ya. Ini dia teman-teman, saya coba tunjukin dulu. Nah, buat blog yang ini. Ya, tekan yang ini buat blog. Oke. Kita tekan buat blog. Baru kita di sini kasih nama blognya, misalkan guru media, misalkan ini sebagai nama blognya. Baru kita tekan berikutnya. Nah, sekarang alamat blognya ini yang paling penting. Banyak sekali yang salah bikin alamat blog. Jadi alamat blog itu sesuai dengan yang kita mau dan mudah diingat sama orang. Misalkan di sini guru 2022 teman-teman ya. Nah, ketika ada notif seperti ini berarti dia tidak bisa, artinya sudah ada yang menggunakan ya. Ketika ada notif seperti ini, mohon maaf, alamat blog ini tidak tersedia, berarti ada yang menggunakan. Kita cari sampai dia tersedia ya. Kita cari sampai tersedia, misalkan guru hebat. Kita lihat, oh sudah ada yang pakai juga. Kita cari guru hebat 2022. Berarti ini belum pakai temen ya. Berarti ini kalau dia centang biru ya, berarti ini belum ada yang pakai, dan ini bisa kita langsung pakai. Kita tekan simpan. Oke. Setelah kita tekan simpan, maka jadilah blog kita teman-teman ya. Ini sudah jadi blog nih. Nah, ini tinggal kita X saja dia ya. Ini tinggal kita X ya. Kemudian nanti kita baru mengganti temanya. Ini yang paling penting, kita harus bisa mengganti template-nya. Template sudah kami sediain di deskripsi video ini, tinggal diunduh saja. Ini yang digunain template-nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ganti template. Kita coba X dulu yang ini. Kita X-nya ini, kemudian kita coba lihat blog dulu. Dengan melihat blog, maka blog tampilan seperti ini kan masih mentah tuh. Kayak mentah, kayak gimana, ini bawaan dari blogger. Jadi kita harus mengganti template-nya biar dia menarik. Kayak kayak ini loh teman-teman ya, kayak kayak blog saya ini. Nah, ini blog saya, guruyes.com namanya. Teman-teman bisa cek ya. Nah, ini kan template-nya sudah kami sediain. Template-nya sama juga kayak ini. Nah, ini dia. Ini kalau blog dia sudah rapi, seperti ini dia. Nah, di sini ada menu-menunya. Nanti kita akan ajarin juga cara bikin menu seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada tulisannya tuh. Ini namanya guruyes.com teman ya. Lumayan. Pengunjung hariannya tuh sampai 14.000. Kadang pernah juga sampai 20.000 pengunjung hariannya yang blog ini. Karena sudah lama teman ya. Oke, sekarang kita coba ke blog percontohan kita ini. Sekarang kita mau ganti template nih. Nah, untuk mengganti template biar dia tidak tampilan template seperti ini mentah sekali teman ya. Nah, biar dia tidak seperti ini, kita harus menggantinya. Cara gantinya ya seperti biasa, kita kembali ke sini,
ke dashboard blogernya ya. Kemudian kita pilih di sini yang tema, pilih tema. Lalu silakan teman-teman pilih di sini kesesuaian yang ini, titik 3 ini. Nah, kemudian pilih yang pulihkan. Setelah dipulihkan, pilih upload. Baru cari template yang sudah di-download di deskripsi video ini. Silakan, sudah saya siapkan. Nah, templatenya ada dia ini nih, Piomac P.3 teman ya. Ini templatenya. Baru tekan open. Setelah itu baru kita tunggu sedang pemulihan tema. Oke, tema sudah dipilih. Nah, ini kan tema bawaannya nih. Kita sekarang refresh teman-teman ya, maka dia akan berubah. Kita refresh sekarang, maka dia akan berubah menjadi sebuah template yang baru, yang bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini templatenya kayak gini. Nah, templatenya jadi sekarang sudah bagus. Yang perlu kita isi di sini adalah pertama, about-nya kita isi, kontaknya kita isi, privasi policy-nya ini harus kita isi karena ini harus sinkron dia. Nah, gimana cara bikinnya? Kita ini yang paling dasar. Jadi seorang blogger itu dia harus membuat yang 4 hal ini dulu. Karena syarat keterima AdSense itu harus ada yang 4 ini. Dia harus terisi. Dia harus terisi, baru kita nanti ke menu-menunya. Menu-menunya sesuai dengan kemauan kita. Misalkan menunya apa saja tuh. Misalkan menu galeri. Kalau misalkan menu RPP, menu galeri-galeri guru-guru gitu, seperti itu teman ya. Nah, sekarang kita pilih fokus untuk membuat yang di bawah ini saja. Caranya seperti ini. Untuk membuat yang menu about, ya, kontak, privasi policy dan disclaimer itu, caranya teman-teman silakan disimak ya. Caranya silakan pilih ke menu halaman. Ini ada menu halaman. Kemudian silakan di sini tulis halaman baru. Ini ada halaman baru, diklik saja halaman baru ini. Lalu di sini tulis kontak teman-teman ya. Tulis saja pakai bahasa Inggris ya, kontak gitu. Nah, kontak di sini yang kita tulis adalah tentu tentang blog kita. Ini adalah blog membahas guru misalkan. Nah, baru kita ikuti dengan WA kita. Di sini kita isi ya, WA kita, nomor kontak kita, email kita yang kita masukin di sini ya. Tentu silakan isi kontak, email, WA-nya ini sebagai perwakilan saya. Silakan di sini tulis nanti sebanyak-banyaknya yang menggambarkan secara singkat blog yang kita akan buat ini. Nah, baru setelah kita berhasil seperti ini, lalu langkah berikutnya kita tekan di sini publish ya, publish. Oke, konfirmasi. Nah, oke, kontak sudah kita buat. Sekarang untuk membuat about, pilih halaman baru lagi. Tulis di sini about us ya. About us itu ya kayak kita jelasin lagi tentang channel kita, tentang blog kita. Blog ini berfokus pada pendidikan anak usia dini misalkan teman ya. Dijelasin begitu panjang teman ya. Baru langsung dipublish. Oke, ini sebagai contoh saja kita publish, konfirmasi. Nah, sekarang yang kedua adalah yaitu privasi dan disclaimer. Untuk membuat privasi dan disclaimer itu harus online teman ya. Silakan cari di Chrome ya, di Google Anda. Nah, kemudian pilih di sini, tulis di Google-nya itu privasi policy generator. Nah, ini dia. Privasi policy generator. Nah, kemudian cari geser ke bawah, pilih yang ini. Yang ada online-nya teman ya. Nah, pilih yang www.privacypolicyonline.com. Ini yang ditekan. Oke, kita tekan. Nah, kemudian di sini kita masukin nama websitenya. Silakan ambil nama websitenya. Nama websitenya itu ini dia ya. Ini kita tinggal copy. Kita paste di sini. Nah, kemudian yang ini kita hapus. Yang blogspotnya kita hapus. Nah, di sini baru URL-nya, URL website-nya. Nah, setelah itu baru kita next. Nah, setelah kita next, do you cookies? Ini tekan no saja. Ini tekan yes. Ini tekan yes. Nah, baru kita pilih negara. Kita cari Indonesia. Lalu kita cari provinsi. Kebetulan di Lombok Barat nih, ya Lombok Barat, di Nusa Tenggara Barat ya. Nah, baru kita tekan next. Nah, maka di sini kita mendapatkan sebuah sebuah alamat email. Kita masukin alamat email sekarang. Untuk mencari alamat email, teman-teman silakan saya cari alamat email dulu ya. Alamat email saya, kita harus menggunakan masalah alamat email.
Nah, ini dia, kita tinggal copy. Baru alamat emailnya di sini. Nah, baru setelah itu kita tekan create privacy policy. Kita tunggu. Oke, sekarang nah di sini dia tinggal kita copy yang clipboard ini. Ini yang di copy. Teman-teman copy nih. Nah, setelah di copy, silakan pelan-pelan ya biar gampang gitu. Setelah di copy yang ini, baru kembali ke dashboard Blogger tadi. Kemudian tekan halaman baru lagi. Nah, baru di sini teman-teman, silahkan pilih yang ada titik 3 nih, yang ada kayak pulpen ini nih. Kelihatan ya? Coba arahin dulu. Nah, yang ini. Ya, yang pulpen ini ditekan. Itu ditekan. Sebentar. Nah, ini kita pilih yang tampilan HTML. Nah, baru di sini ini kita hapus dulu. Baru kita paste di sini yang kita copy tadi yang di privacy policy-nya. Kita paste. Nah, setelah dipaste, silakan ubah lagi yang ini ke tampilan menulis. Nah, maka dia tampil seperti ini teman ya. Baru ini di copy, di blok dulu yang privacy policy-nya aja, di copy, kemudian paste di sini sebagai namanya. Nah, setelah ini baru kita tekan publish, ya, tekan publish. Konfirmasi. Oke, sudah berhasil privacy policy. Sekarang yang kedua, yaitu yang di disclaimer-nya. Nah, sekarang bikin disclaimer juga sama di alamat yang tadi teman ya. Ini di alamat yang ini. Nah, untuk bikin yang disclaimer, silahkan pilih di sini. Ya, free generator ini, tekan yang agak kayak logo segitiga. Pilih yang disclaimer generator. Nah, di sini kita masukin namanya lagi, masukin alamat blog kita, biasanya dia otomatis seperti ini. Nah, kemudian kita pilih next lagi. Kemudian sekarang negaranya kita pilih Indonesia. Lalu kita pilih provinsi, alamat email, makanya dia akan otomatis karena sudah kita isi tadi di sebelumnya. Lalu kita create disclaimer. Maka keluar disclaimer-nya. Nah, ini kita copy lagi, ya, copy to clipboard. Nah, setelah kita copy kembali ke dashboard Blogger tadi, ini dia. Nah, baru kita halaman baru lagi. Setelah halaman baru, kita di sini pilih lagi yang tulisan ini teman ya. Kita pilih yang mode HTML, tampilan HTML gitu. Nah, ini baru kita blok, kita delete, baru kita paste di sini. Oke, setelah itu kita ubah lagi tampilannya ke bentuk tampilan menulis. Nah, yang ini kita copy, kita jadiin dia jadi judul. Baru kita publish. Oke, kita konfirmasi. Oke, sudah selesai. Sudah selesai kita membuat sebuah disclaimer, privacy policy, about, dan kontak. Nah, sekarang bagaimana cara mengelingkannya ke sini teman ya? Biar ketika kita klik yang ini, dia langsung ngelink ke halaman atau ke artikel disclaimer-nya. Begitu juga dengan yang lainnya ini. Caranya seperti biasa teman ya. Pertama, kita harus buka dulu yang ini. Ya, kita coba agak kayak mata-mata ini teman ya. Kayak mata-mata ini kita tekan dulu dia. Tekan kontrol. Tekan kontrol. Kemudian tekan mata ini. Nah, kontrol jangan dilepas ya. Tekan mata lagi. Nah, tekan mata lagi. Kontrolnya tetap di keyboardnya. Tekan mata lagi. Nah, di dia sudah buka seperti ini. Nah, ini biar enak kita ngambilnya nanti. Ngambil linknya ini ya. Yang linknya yang ini nih. Ini nama link. Ini nama link. Yang ini nama link yang di atas ini. Ini kita ambil nanti. Nah, sekarang teman-teman silakan menuju ke sini ke dashboard Blogger seperti biasa. Ini namanya dashboard Blogger. Ini namanya dashboard Blogger. Nah, untuk mengelingkan dia ke sana, ke sini biar dia ngelink ketika kita klik, itu silakan teman pilih yang menu tema lagi. Kemudian pilih yang edit HTML. Maka dia tampilannya seperti ini, kayak apa ya? Kayak HTML, kayak coding gitu, teman ya. Silakan geser ke bawah. Untuk menggeserkannya ya silakan klik yang ini teman ya. Ini. Nah, ini ada geser-geser aja ke bawah yang ini. Nah, silakan klik yang ini. Oke, sekarang kita coba geser ke bawah. Dia biasa berada di bawahan. Dia berada di bawah. Oke, kita lihat di sini dia biasa berada di bawah ya. Geser naik sampai dia ketemu. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Ini dia kodenya. Ini dia yang perlu kita ganti nih. Ada kata kontak, ada kata about, privasi, dan disclaimer. Nah, cara bikinnya teman-teman ya, silahkan yang sudah kita buka tadi itu, yang ini kan disclaimer nih. Ini linknya ini tinggal kita copy, kita kembali ke dashboardnya. Nah, itu kan disclaimer tuh. Nah, ini yang ada titik 3 yang pagar itu kita hapus.
Yang pagar ini kita hapus, baru kita paste linknya sudah kita copy tadi. Nah, seperti ini teman ya. Nah, lalu kita ambil di Privacy Policy lagi, sama. Ini kita copy. Kemudian ini yang pagarnya kita hapus, baru kita paste. Yang about juga begitu. Ini kita copy, aboutnya ini tiang pagarnya kita hapus, baru kita paste. Yang kontaknya juga begitu. Ini kita copy linknya, kita kembali ke sini, baru kita paste, teman-teman ya. Nah, seperti itu baru kita simpan. Untuk menyimpannya silakan teman-teman tekan yang ini aja nih. Ya, ini ada simpan nih. Nah, ini yang kita tekan untuk simpannya. Oke, sekarang kita tekan simpan. Oke, sedang proses. Kita tunggu. Maka setelah kita simpan, yang ketika kita klik ini, maka dia akan ngelink ke disclaimer. Ketika kita klik Privilege, maka dia akan ngelink ke Privilege. Kita coba refresh dulu teman-teman ya. Nah, kita tunggu. Nah, kita coba tekan disclaimer, maka dia akan ngelink ke disclaimer seperti ini. Nah, jadi sangat simpel, mudah sekali bukan? Kita tekan Privacy Policy, dia akan ngelink ke halaman Privacy Policy. Ketika kita klik yang kontak, maka dia menuju ke halaman kontak. Ketika kita klik yang about, maka dia akan menuju ke halaman about. Nah, sudah selesai teman ya. Itu dia caranya. Nah, sekarang bagaimana Mas untuk bikin menu-menu yang ini? Kayak menunya punyanya Mas tadi. Misalkan kita mau bikin menu di sini kan menu berita atau menu apa aja teman-teman ya. Kita bisakan di sini cara bikinnya sama seperti tadi. Ya, untuk mengubah ini silakan menuju ke template. Ya, menuju ke template, kemudian menuju ke tema tadi seperti biasa, kemudian pilih sesuaikan ini, pilih yang edit HTML. Kemudian teman-teman cari di sini, yang ada namanya menu, teman-teman ya. Ini kan masih menu-menu nih. Nah, cari yang nama menu. Bisa geser ke bawah, terus cari dia, terus geser ke bawah sampai dia ketemu ya. Nanti saya akan kasih tahu di nomor berapa dia. Kita coba cari dulu, dia biasanya di bawahan. Oke teman-teman, yang mau bertanya masih bingung ya silakan di kolom komentar, nanti kita coba bantu. Karena ini permintaan teman ya, karena saya sudah lama tidak bikin tentang video blogger di channel Tojang ini. Tapi karena ada yang request, minta aja saya bikin aja. Ini bisa juga ukun jualan, bisa juga untuk promosi desa-desa teman, bisa juga untuk promosi apa saja yang ingin teman jual gitu. Oke, atau sekedar hobi juga bisa. Karena di blog saya itu juga dia sudah menghasilkan. Ini teman ya, dia berada di halaman 2000. Ini dia halamannya 2864. Nah, ini menu-menu tinggal kita ganti. Nah, gimana cara gantinya? Ya tinggal kita bikin tulisan dulu tuh. Baru nanti kita tinggal tempel linknya di sini. Menu-menu kita misalkan di sini menu galeri. Misalkan kita tulis galeri ya. Nah, galeri. Kemudian di sini saya mau pilih di sini tentang apa misalkan buku. Nah, misalkan di sini yang menu ini saya ganti tentang makanan ya. Makanan gitu. Ini saya ganti misalkan minuman misalkan gitu. Ya, kemudian ini saya ganti apa misalkan obat-obatan misalkan gitu. Nah, teman-teman ya. Nah, setelah kita ganti ini, maka kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu yang ini seperti biasa tadi kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita lihat teman-teman ya. Ini kan masih ini menu-menunya nih. Nah, sekarang kita coba refresh ya. Kita refresh sekarang. Kita coba refresh, maka dia akan berubah. Kita refresh, menu-menunya akan berubah tuh. Sudah berubah menjadi galeri, buku, makanan, minuman, obat-obatan. Nah, seperti itulah cara kita bikin blog dari awal sampai akhir teman-teman ya. Sekarang tinggal kita nulis saja. Gimana cara nulisnya? Seperti biasa. Nah, untuk cara nulis itu teman-teman silakan, di sini kan ada postingan nih. Nah, baru di sini tekan postingan baru. Nah, baru teman-teman nulis di sini. Cara nulisnya ya nulis seperti biasa ya. Bla 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 bla. Bisa juga nulis di di Word juga dulu bisa nulis. Baru nanti teman-teman posting di sini. Kemudian jangan lupa juga labelnya misalkan kayak galeri gitu ya. Galeri. Labelnya harus diisi, baru tekan koma. Nah, setelah itu baru lokasinya enggak usah. Cuman label ini aja perlu diisi teman-teman ya. Galeri, kalau bahas galeri gitu teman ya. Misalkan di sini galeri ya. Ini sebagai contoh saja, baru kita publish. Nah, maka dia akan muncul
di blog kita ini. Kita coba lihat. Nah, itu dia muncul galeri teman-teman ya. Nah, galeri dari ini labelnya sudah muncul galeri juga. Itu dia teman-teman ya. Silakan buat Anda yang mau bertanya, silakan di kolom komentar. Buat Anda juga yang pengen kami optimasi kami settingkan bagus blognya, silakan teman ya. Tapi ada jasanya. Isikan pulsa saja teman ya. Isikan pulsa saja juga bisa. Isikan pulsa buat Anda yang pengen kami optimasi, karena kami juga banyak pekerjaan, tapi ini berdasarkan ada yang request, jadi kami buatin langsung cara bikin blog dari awal sampai akhir, dan templatenya gratis kami kasih. Dan padahal itu kami beli teman-teman ya, tapi kami gratis buat Anda. Silahkan diunduh saja di link deskripsi video ini. Oke, itu dia. Terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe-nya dan like juga video ini, serta untuk mendapatkan link template tuh Anda harus subscribe dulu ya. Subscribe dulu channel yang sudah saya siapin di link deskripsi video itu. Demikian, thanks, syukron, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ.